dan stoicisme, merangkai kata, menata diri. Aku Adisti Revalina, dan di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot. Kalian pernah nggak sih ngerasa tersinggung gara-gara ucapan seseorang? Atau malas baliknya? Kalian tanpa sadar bikin orang lain sakit hati. Nah, teman-teman, kata-kata emang punya kekuatan besar. Bisa menenangkan, bisa menyulut emosi, bahkan bisa mengubah hidup seseorang. Nah, di episode kali ini kita bakal kenalan nih sama yang namanya stoicisme, sebuah filosofi yang bisa bikin kita lebih tenang dalam menghadapi hidup. Kita juga bakal lihat gimana stoicisme ini bisa ngebantu kita dalam berbahasa dan berkomunikasi. Oke, tanpa perlu berlama-lama, yuk kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, aku mau nanya nih, apa sih stoicisme itu? Gak apa-apa, kalau teman-teman gak tahu stoicisme itu apa, teman-teman cukup dengerin podcast ini sampai selesai. Oke, jadi teman-teman, stoicisme merupakan filosofi yang berasal dari Yunani kuno. Pertama kali diajarkan oleh Zeno dari Citium. Tapi, yang bikin stoicisme dikenal luas adalah 3 tokoh besarnya. 3 tokoh besar. Oke? Yang pertama, ada Seneca. Seneca ini seorang filsuf dan penulis. Terus, yang kedua, ada Epictetus. Epictetus ini seorang mantan budak yang juga jadi guru besar Stoik. Dan yang terakhir ada Marcus Aurelius. Marcus ini seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf, teman-teman. Jadi, inti dari stoicisme itu cukup sederhana. Dia ini hanya fokus pada hal yang bisa kita kendalikan dan terima hal yang tidak bisa kita ubah. Nah, konsep ini kita sebut sebagai dikotomi kendali. Coba deh, kalian pikir. Kita nggak bisa kan mengontrol apa yang orang lain katakan tentang kita, tapi kita bisa mengontrol gimana kita merespon. Misalnya, kalau ada yang nyinyir di media sosial, kita bisa milih untuk nggak terprovokasi. Sounds simple, but not easy kan? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting. Apa hubungannya stoicisme dengan bahasa? Teman-teman, stoicisme ini mengajarkan kita untuk berpikir sebelum berbicara. Dalam filsafat ini ada konsep yang biasanya disebut dengan logos. Berarti akal sehat atau rasio. Artinya, sebelum kita ngomong atau nulis sesuatu, kita harus mikir dulu nih. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Coba bayangin, kalau kita asal bicara tanpa filter. Bisa jadi kita malah memperkeruh keadaan. Misalnya nih, ketika ada teman curhat dan dia bilang, aku gagal ujian, rasanya bodoh banget. Kalau kita langsung jawab, iya sih, kamu sih kurang belajar. Coba deh pikir, itu bisa bikin dia makin down atau enggak? Bisa kan? Tapi, kalau kita pakai pendekatan stoik, kita bisa bilang kayak gini. Jangan terlalu keras. Yang penting kita belajar dari kesalahan. Coba lihat, ada bedanya enggak? Oke, mari kita ambil contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kalian dapat kritik pedas di media sosial? Seorang stoik nggak akan langsung emosi, tapi dia akan berpikir, apakah kritik ini benar? Jika iya,
saya bisa belajar. Dan jika tidak, ini bukan urusan saya. Begitu juga ketika kita berbicara dengan orang lain. Kalau ada orang marah-marah, kita nggak usah ikut marah. Kita bisa milih untuk tetap tenang dan nggak memperburuk situasi. Contoh lain, kalau ada debat di kelas atau di grup WhatsApp, coba praktekkan stoicisme. Dengarkan, pikirkan jawaban yang logis, dan hindari ucapan yang memperkeruh suasana. Nah, teman-teman, hari ini kita udah belajar bahwa stoicisme itu bukan cuma tentang sabar atau nerimo, tapi tentang mengendalikan respon kita terhadap dunia luar. Salah satunya adalah dalam cara kita berbahasa. Tantangan buat kalian nih, coba selama seminggu ke depan aja, coba kalian praktekkan cara kalian berbicara atau menulis. Apakah udah cukup tenang dan bijak? Kalau ada hal yang mengganggu, coba ingat konsep dikotomi kendali dan pikirkan sebelum merespon. Jangan lupa follow podcast ini supaya nggak ketinggalan episode berikutnya, di mana kita bakal bahas lebih dalam tentang stoicisme dalam komunikasi sehari-hari. Aku Adistri Valina, sampai jumpa di episode berikutnya.